Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Hajah Maftuhah MPD. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah layakkan hartanya, dan Allah berkahkan ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja. Saya Farhan Rizky akan memaparkan tentang zakat fitrah, kewajiban, makna, dan hukumnya. Oke, langsung saja kita masuk ke PPT-nya. Oke, jadi pembahasan kita yaitu zakat fitrah, kewajiban, makna, dan hikmahnya. Nah, di sini ada pengertian zakat fitrah. Jadi, zakat fitrah adalah zakat jiwa atau zakat an-nafas yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan. Dan zakat fitrah ini berfungsi untuk menyucikan jiwa dan menyempurnakan ibadah puasa. Kemudian ada hadis yang Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kata-kata kotor. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian di sini ada hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim, laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak-anak, termasuk bayi yang lahir sebelum malam Idul Fitri, itu diwajibkan untuk membayar zakat. Nah, jadi bayi yang baru lahir pada saat bulan Ramadan atau sebelum sholat Id atau Idul Fitri, maka diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Kemudian muslim yang memiliki kelebihan makanan pada malam Idul Fitri tidak tergantung pada usia atau sosial. Next. Nah, tujuan zakat fitrah. Nah, tujuan zakat fitrah yang pertama adalah menyucikan jiwa dan menyempurnakan ibadah puasa. Yang kedua adalah membantu fakir miskin di hari raya. Yang ketiga adalah mewujudkan keadilan dan kepedulian sosial. Yang keempat adalah mengurangi kesenjangan antar sesama. Nah, jadi tujuan zakat fitrah di sini ada 4 yang tujuannya itu untuk mengurangi kesenjangan antar sesama, yang intinya adalah membantu orang-orang yang membutuhkan agar bisa sama-sama merayakan hari yang sangat indah, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Kemudian di sini ada besaran zakat fitrah. Nah, jadi jika kita ingin membayar zakat fitrah, besarannya adalah 1 so' atau setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter bahan makanan pokok. Nah, bahan makanan pokok di Indonesia adalah beras, maka 3,5 liter beras. Dan di Indonesia umumnya 2,5 liter 5 kg beras atau uang setara dengan contohnya harga beras 15.000 per kilogram dikali 2,5 kg menjadi 37.500 per orang. Nah, jikalau kita males atau enggan untuk membayar zakat ini menggunakan beras, karena misalnya sekali 10 orang kita dalam keluarga itu, jadi bawanya berat segala macam gitu. Jadi bisa kita mengganti beras itu dengan uang yang bernominal 37.500 per jiwa. Kemudian waktu-waktu membayar zakat.
Di sini ada wajib, sunnah, makruh, bahkan haram. Yang pertama adalah setelah maghrib malam Idul Fitri. Yang kedua adalah sunnah atau afdal sebelum sholat Idul Fitri. Yang ketiga adalah makruh setelah sholat Id hingga sebelum maghrib. Yang keempat adalah haram atau dosa setelah hari raya tanpa unsur syar'i. Lalu di sini ada niat membayar zakat, yaitu niat untuk diri sendiri atau orang lain. Di sini dapat dilihat niatnya, yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardalillahi ta'ala, yang artinya saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya farda karena Allah Ta'ala. Kemudian jikalau kita untuk orang lain, misalnya saya dititipkan untuk membayar zakat, si Udin nitip ke saya, contohnya, Farhan, anak tolong nitipin zakat nih ya, nanti ente yang angkat sono. Iya siap. Nah, jadi nanti niatnya itu biar beda. Jadi bacaannya adalah di nawaitu an ukhrija zakatal fitri an fulana. Nah, fulana ini jadi nama yang menitipkan itu atau orang yang ingin kita zakati. Nah, jadi contohnya si Udin. Jadi nawaitu an ukhrija zakatal fitri an Udin fardhan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk si Udin fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itulah niat membayar zakat fitrah. Nah, di sini ada 8 golongan yang menerima zakat. Orang-orang yang menerima zakat yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau penghasilannya sangat sedikit sehingga tidak mencukupi kebutuhan pokok untuk hidup sehari-hari. Contohnya, orang yang tidak punya rumah, pekerjaan tetap, dan sangat bergantung pada bantuan orang lain. Yang kedua adalah miskin. Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau penghasilan, tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dasar, seperti sandang, papan, dan pangan itu tidak terpenuhi semua. Contohnya, pekerjaan harian yang penghasilannya hanya cukup untuk makan seadanya, tidak ada menabung atau memenuhi kebutuhan lainnya, itu disebut dengan miskin. Lalu yang ketiga adalah amil. Apa itu amil? Amil adalah orang-orang yang ditunjuk secara resmi untuk mengelola zakat. Contohnya, petugas Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat menjadi Basnas. Yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bimbingan atau dukungan moral dan material agar mantap dalam keislamannya. Yang kelima adalah riqab. Nah, riqab di sini adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya atau orang yang ditawan dan membutuhkan bantuan untuk dibebaskan. Nah, contoh konteks modernnya pada saat ini adalah bisa dimaknai juga sebagai pembebasan atau pembebasan orang dari belenggu perbudakan ekonomi atau sosial secara umum. Yang keenam adalah gharim. Gharim adalah orang yang terlilit utang karena kebutuhan mendesak dan halal dan tidak mampu membayarnya. Contohnya, orang yang berutang karena biaya berobat, pendidikan anak, atau membantu keluarga dalam kondisi darurat. Lalu yang ketujuh adalah fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, mencakup segala kegiatan yang bertujuan menegakkan agama Islam dan kebaikan umat. Contohnya, dakwah pendidikan Islam, pembangunan masjid, biaya siswa, santri atau dai, dan relawan kemanusiaan. Yang kedelapan adalah Ibnus Sabil, yaitu musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Contohnya, perantau yang kehilangan dompetnya saat berpergian dan tidak bisa pulang ke kampung halamannya. Nah, itulah 8
golongan orang yang dapat menerima zakat. Kemudian adalah hikmah zakat fitrah. Nah, di sini ada 4 hikmah zakat fitrah. Yang pertama adalah menyucikan jiwa dan menyempurnakan ibadah Ramadan. Yang kedua adalah membantu meringankan beban orang lain. Yang ketiga, menumbuhkan empati dan solidaritas. Yang keempat adalah meningkatkan rasa syukur dan berbagi. Nah, kesimpulannya adalah zakat fitrah adalah ibadah wajib yang harus ditunaikan sebelum sholat Idul Fitri, menjadi wujud kepedulian sosial dan penyempurna ibadah Ramadan, dan harus ditunaikan dengan niat yang benar dan tepat sasaran. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Saya Farhan Nurizki Elgani undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.